Agung tidak pernah menyangka keputusannya menerima tawaran jadi office boy di Bekasi Timur adalah awal dari hari-hari paling melelahkan dalam hidupnya. Bukan karena kerjaannya berat, tapi karena ada sesuatu di rumah itu yang perlahan menggerogoti keberaniannya. Awalnya cuma niat sederhana. Dia lagi nganggur, pengen punya uang sendiri, pengen beli HP dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketika temannya nelpon malam-malam menawarkan pekerjaan, Agung langsung mengiyakan tanpa banyak mikir. Kerjanya santai, Gung. Paling fotokopi, beres-beres. Kantor juga sepi, kata temannya. Agung cuma jawab singkat, "Ya udah, gue mau." Besok paginya dia langsung berangkat dari Tangerang, naik satu bis dan sampai di Bekasi Timur sekitar jam 10 pagi. Kantor itu ternyata bukan ruko, tapi rumah besar 3 lantai di perumahan. Kelihatannya mewah, tapi anehnya terasa dingin sejak pertama kali dia melangkah masuk. Hari itu ternyata hari terakhir kantor cabang Bekasi Timur beroperasi normal. Kepala cabang mendadak mengumumkan pindahan. Barang-barang diangkut ke mobil box. Karyawan sales satu persatu pergi, dioper ke cabang lain. Agung berdiri di sudut ruang tengah, cuma jadi penonton, sementara satu persatu wajah asing menatapnya dengan pandangan aneh. Seperti orang-orang yang ingin bicara tapi menahan diri. Ada seorang karyawan perempuan yang sempat menegur pelan. "Mas, mau jadi OB di sini ya?" Agung mengangguk. Perempuan itu cuma bilang, "Ya udah, pokoknya kalau kenapa-kenapa, jangan sendirian." Kalimatnya ringan, tapi cara dia mengucapkannya bikin Agung merinding. Sore itu, Mbak Imas admin kantor menjelaskan tugas Agung dengan santai. "Kerjanya gampang, Gung. Fotokopi, beres-beres, bikinin kopi. Tapi satu, kamu bisa nginep di sini kan?" Agung sempat mikir sebentar, lalu mengangguk. Jarak Tangerang Bekasi terlalu jauh untuk bolak-balik. Mbak Imas tersenyum, tapi senyumnya tidak benar-benar sampai ke mata. "Di kantor ini sekarang tinggal kita berempat," katanya. "Saya, kamu, Pak Wawan dan Pak Danu sebagai kolektor." Hari pertama dan kedua berjalan normal. Agung mulai hafal bentuk rumah itu. Lantai bawah ruang tengah dijadikan ruang meeting. 2 kamar jadi ruang admin dan gudang berkas. Dapur di belakang, tangga di kiri naik ke lantai 2. Lantai atas bentuknya hampir sama, tapi ada kamar mandi dan tangga besi melingkar ke rooftop, yang biasa dipakai jemur tepat di bawah toren air. Sejak pertama lihat rooftop itu, Agung selalu merasa seperti sedang dilihat dari atas. Tapi dia menganggapnya cuma perasaan orang baru. Malam ketiga, rasa lapar datang sekitar jam 12:30. Dari balkon lantai atas, Agung memanggil tukang nasi goreng. "Bang, nasi goreng 1 dibungkus, gak pedes ya?" katanya. Dia gak turun, cuma teriak dari atas. Beberapa menit kemudian, tukang itu mengetuk gerbang. Agung turun menerima plastik. Dia heran ketika tukang itu bilang, "2 ya mas, satunya pesanan temannya yang cewek di atas." Agung sempat bengong. "Cewek bang? Di atas cuma saya." Tukang nasi goreng itu terlihat ragu, tapi tetap menerima uang dan pergi. Agung naik ke atas, menaruh 2 bungkus nasi goreng di meja meeting. Perasaannya gak enak. Jadi dia keluar ke pos satpam untuk menghilangkan rasa takutnya. Saat subuh mendekat, dia kembali. Dilihatnya nasi goreng yang tadi diletakkan di atas meja itu tinggal 1. Bungkus satunya hilang. Tidak jatuh, tidak ada sisa. Hilang begitu saja. Agung tidak cerita ke siapa-siapa. Dia memilih diam. Tapi sejak malam itu, gangguan kecil mulai muncul. Surat angsuran yang biasa dia taruh rapi di meja tiba-tiba hilang. Surat yang dia simpan di kantong muncul di ruang admin yang selalu dikunci. CCTV tidak pernah merekam apa-apa. Mbak Imas hanya diam, seolah tahu, tapi memilih tidak membenarkan atau membantah. Sampai akhirnya suatu malam, saklar pompa air menyala sendiri jam 1 pagi.
Bau kembang memenuhi tangga di loteng. Dan untuk pertama kalinya, Agung melihat kaki menggantung. Rambut panjang menjuntai tidak menyentuh lantai. Sejak malam itu, Agung mulai paham satu hal. Rumah ini tidak pernah kosong. Dan dirinya bukan satu-satunya yang tinggal di sana. Sejak malam kejadian nasi goreng itu, Agung mulai belajar satu kebiasaan baru tanpa sadar. Dia selalu memastikan dirinya benar-benar sendirian sebelum melakukan apapun. Menoleh ke setiap sudut ruangan, mendengarkan bunyi sekecil apapun, dan tetap saja perasaan tidak aman itu tidak pernah benar-benar pergi. Pagi datang seperti biasa. Mbak Imas masuk jam 8. Wajahnya tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah rumah itu hanyalah rumah biasa. Bukan tempat yang semalam membuat perut Agung mual. Bukan karena lapar, tapi karena takut. "Gung, nanti tolong fotokopi ini ya," kata Mbak Imas sambil menyerahkan berkas. Agung mengangguk, mencoba bersikap normal, meski kepalanya terus memutar ulang kejadian semalam. Nasi goreng yang tinggal satu, bungkus yang lenyap, dan suara tukang nasi goreng yang terlalu yakin mengatakan ada teman cewek di atas. Siang itu panas, kantor sepi, hanya suara kipas angin dan bunyi mesin fotokopi. Agung naik turun tangga membawa kertas, dan di tangga besi menuju lantai 2, ia sempat melihat Mbak Imas berjalan naik ke arah loteng. Jelas terlihat, pakaiannya rapi, celana jeans, langkahnya ringan. "Mbak, mau ke atas?" teriak Agung refleks. Tapi sebelum kalimat itu selesai, suara gerbang depan berbunyi, dan Mbak Imas datang dari luar rumah membawa plastik jajanan. "Dari warung," katanya singkat. Agung terdiam. Tangga besi itu selalu berbunyi jika dilewati, tapi barusan tidak ada suara apapun. Malam kembali turun, dan Agung mulai memahami ritme rumah itu. Pak Danu datang lebih dulu, menyerahkan surat angsuran dan uang. "Mas, ini titipin buat Mbak Imas besok ya," katanya. Agung mengangguk, mengambil uangnya untuk diamankan. Sementara surat-surat itu ia taruh rapi di meja meeting. Ia ingat betul posisinya, karena setelah itu ia menyalakan rokok, baru 2 kali hisap, lalu pergi ke dapur untuk membuat kopi. Air harus dimasak manual, jadi Agung menunggu sambil melamun. Pikirannya penuh. Tidak sampai 20 menit kopi jadi, ia kembali ke ruang meeting, dan jantungnya langsung jatuh. Surat itu tidak ada, meja kosong, rokok di asbak tinggal puntung panjang, seperti sudah dihisap lama oleh seseorang yang duduk menunggu. "Wah, ini gak benar," gumam Agung pelan. Ia cari ke bawah meja, ke kursi, ke sudut ruangan. Nihil. Surat itu penting, bukan soal uang tetapi isinya. Salah sedikit bisa jadi masalah. Agung tidak berani cerita ke siapa-siapa. Tidak lama kemudian Pak Wawan datang. Kali ini Agung ekstra hati-hati. Surat dari Pak Wawan ia lipat, ia karetin, uangnya ia taruh di atas. Lalu semuanya ia simpan di kantong kanan. Kopi tidak disentuh. Malam itu ia naik ke atas mencoba tidur, membaca surat Al-Quran sebisanya, dan entah bagaimana ia bisa terlelap. Pagi hari ia dibangunkan oleh suara Mbak Imas. "Gung, ini surat siapa yang naruh di meja saya?" Agung masih setengah sadar. "Surat apa, Mbak?" Mbak Imas menunjuk meja komputernya. "Ini, surat angsuran ada di atas keyboard." Agung langsung duduk. "Mbak, saya nggak masuk ke ruangan Mbak. Saya kan nggak punya kunci." Ruang admin selalu dikunci sejak sore. Mbak Imas menatap Agung lama, bukan dengan curiga, tapi dengan ekspresi seperti orang yang sudah tahu jawabannya. "Iya, saya tahu," katanya pelan. Ia tidak memarahi Agung, tidak memperpanjang, dan justru itu yang membuat dada Agung semakin sesak.
Mereka sempat mengecek CCTV. Rekaman dari sore hingga pagi diputar. Tidak ada yang masuk, tidak ada bayangan. Kamera tidak mengarah ke keyboard. Surat itu seolah muncul begitu saja. Mbak Imas hanya diam. Wajahnya datar seperti seseorang yang sedang berpura-pura tenang. Agung mulai paham, di rumah ini ada hal-hal yang lebih baik tidak dibicarakan terang-terangan. Malam berikutnya, sekitar jam 1, Agung terjaga. Tiba-tiba terdengar suara toren air. Saklar pompa air menyala sendiri. Agung menarik nafas panjang. Pasti rusak, katanya mencoba menenangkan diri. Dengan langkah berat, ia naik ke kamar mandi lantai 2. Saklar benar-benar dalam posisi on. Saat ia mematikannya, bau kembang yang sangat kuat langsung menyeruak, menusuk hidung. Tidak samar, tidak ragu. Bau itu jelas datang dari arah loteng. Agung menelan ludah. Ia menaiki tangga besi perlahan. Baru setengah badan muncul ke atas, matanya langsung menangkap sesuatu. Rambut panjang menjuntai sampai ke telapak kaki. Kaki itu menggantung, tidak menapak, tidak bergerak. Beberapa detik Agung membeku, lalu refleks tubuhnya bekerja lebih cepat dari pikirannya. Ia lari turun keluar ke pos satpam. Di pos satpam ia duduk terdiam ngos-ngosan. "Ngadem pak," katanya. Satpam itu hanya mengangguk, seolah paham tanpa perlu bertanya. Malam itu Agung tidak kembali ke rumah sampai subuh. Sejak kejadian itu ia mulai mengenali pola yang aneh. Jika ia mencoba melawan, gangguan menjadi nyata. Jika ia kabur dan meninggalkan rumah, gangguan itu seolah menunggu, lalu muncul lagi di lain waktu. Serba salah, tidak ada pilihan yang benar. Dan Agung belum tahu bahwa apa yang ia lihat di loteng itu baru permulaan. Karena setelah ini, gangguan tidak lagi sebatas bayangan dan bau. Ia akan melihatnya utuh, jelas, dan terlalu dekat untuk diabaikan. Sejak malam di pos satpam itu, Agung berubah. Bukan cuma karena takut, tapi karena ada bagian dari dirinya yang mulai menerima satu kenyataan pahit. Rumah itu punya aturan sendiri, dan siapapun yang tinggal di dalamnya mau tidak mau harus mengikuti. Pagi datang seperti biasa. Mbak Imas masuk dengan wajah lelah. Pak Danu menyerahkan laporan. Semua berjalan normal di permukaan. Tapi Agung tahu, di balik dinding-dinding itu ada sesuatu yang sedang mengamati, menunggu seperti penumpang gelap yang tidak pernah benar-benar turun. Siang hari saat kantor sepi, Agung membersihkan kamar mandi lantai 2. Cahaya matahari masuk miring dari jendela kecil, membuat debu tampak melayang. Ia menyiram lantai, menyikat kloset, mencoba fokus pada hal-hal nyata. Tapi setiap kali pintu kamar mandi itu tertutup setengah, perasaannya selalu tidak enak. Seperti ada seseorang berdiri tepat di balik pintu, menunggu ia menoleh. Agung beberapa kali membuka pintu lebar-lebar, memastikan lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa, namun rasa itu tidak pernah pergi. Malamnya hujan turun deras. Rumah itu jadi lebih sunyi dari biasanya. Pak Wawan tidak datang, Pak Danu pamit lebih awal, dan Mbak Imas pulang sebelum maghrib. Agung sendirian. Ia mengunci gerbang, mematikan lampu bawah, dan naik ke lantai 2 dengan senter kecil di tangan. Sekitar jam 11 malam, ia terbangun karena suara air menetes. Suara itu datang dari kamar mandi, perlahan dan teratur. Agung duduk di kasur, menatap pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Ia ingat betul, sebelum tidur pintu itu ia tutup rapat. Dengan langkah berat ia mendekat. Bau kembang kembali tercium. Kali ini bercampur bau tanah basah. Tangannya gemetar saat mendorong pintu. Cahaya senter menyapu lantai, dinding, dan wastafel. Sepintas kosong. Agung menghela nafas lega. Sampai matanya turun ke bawah pintu. Di celah antara lantai dan daun pintu terlihat ujung kain putih. Kain itu kotor dan basah.
Ada bekas coklat kehitaman, seperti tanah yang sudah lama menempel. Perlahan, sangat perlahan, kain itu bergerak, seolah ada sesuatu di balik pintu yang sedang berdiri diam, tepat di depan Agung. "Siapa?" Suara Agung tercekat. Ia tidak pernah berani menyelesaikan kalimatnya. Pintu itu tidak terbuka, tidak tertutup, hanya diam. Tapi dari baliknya terdengar nafas berat dan tertahan, seperti seseorang yang sudah lama terbungkus, lupa bagaimana caranya bernafas dengan benar. Agung mundur beberapa langkah, dan pada langkah ketiga, pintu kamar mandi itu terbuka sendiri. Pelan, memperlihatkan sosok yang membuat lututnya lemas. Tinggi dan terbungkus kain kafan, ikatannya longgar. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup lipatan kain. Tapi dari celah itu, mata hitam menatap lurus ke arah Agung. Tidak berkedip, tidak bergerak. Sosok itu tidak melompat, tidak mengejar, hanya berdiri terlalu dekat. Bau tanah dan kembang menyatu memenuhi ruangan. Agung ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Dalam detik itu ia sadar, ini bukan penampakan sekilas. Ini pertemuan. Entah bagaimana kakek Agung kembali bisa bergerak. Ia berbalik berlari menuruni tangga, membuka gerbang dan keluar ke jalan tanpa sandal. Hujan masih turun. Ia berdiri di bawah lampu jalan, basah, gemetar, menangis tanpa suara. Malam itu ia tidak tidur di rumah. Ia menumpang di pos satpam sampai pagi. Satpam itu tidak bertanya, hanya menyodorkan kopi panas dan berkata pelan, "Mas, kalau sudah kelihatan kafannya, biasanya sudah lama tinggalnya." Kalimat itu menancap di kepala Agung. Sudah lama, artinya sebelum kantor itu ada, sebelum dirinya datang, dan mungkin tidak akan pergi meski kantor itu kosong. Keesokan harinya, Agung memberanikan diri bicara ke Mbak Imas. Tidak detail, tidak menyebut wujud, hanya bilang ia melihat sesuatu di kamar mandi. Mbak Imas terdiam lama, lalu berkata lirih, "Gung, dari dulu rumah itu memang bukan cuma buat orang hidup. Tidak ada penjelasan, tidak ada solusi, hanya itu. Sejak malam itu, gangguan berubah bentuk. Bukan lagi muncul tiba-tiba, tapi selalu hadir di sudut pandang Agung. Di ujung lorong, di pantulan kaca, di belakang pintu yang sedikit terbuka. Seolah-olah sosok itu ingin memastikan satu hal. Agung tahu dia ada, dan Agung belum tahu bahwa yang terbungkus kafan itu bukan satu-satunya penghuni rumah tersebut." Pagi itu kantor terasa berbeda, bukan karena ada kejadian semalam, tapi karena keheningan di dalam rumah itu terasa terlalu sepi dan tenang. Seperti seseorang baru saja membersihkan jejak, menyisakan ruang yang siap dipakai lagi. Agung datang dengan langkah ragu. Matanya refleks menyapu sudut-sudut ruangan, lorong dan tangga besi. Tidak ada apa-apa, tidak ada bau kembang, tidak ada suara. Tapi justru itulah yang membuat dadanya sesak. Rumah itu tidak pernah benar-benar diam tanpa alasan. Sekitar jam 10, Pak Danu datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang meeting, membuka map dan mulai menghitung uang setoran. Agung membuatkan kopi, mencoba bersikap biasa. Mereka sempat bercanda ringan, sesuatu yang sudah lama tidak Agung lakukan. Untuk beberapa menit semua terasa normal. Sampai tiba-tiba Pak Danu berhenti bicara. Tangannya menggantung di udara, rokoknya mati di asbak. "Gung," suaranya pelan tapi bergetar. "Kamu naruh boneka di sini ya?" Agung menoleh. "Boneka apaan, Pak?" Pak Danu tidak langsung menjawab. Matanya menatap kursi di ujung meja meeting. Kursi yang biasanya kosong. Perlahan wajah Pak Danu memucat. "Itu, yang duduk di situ," katanya lirih. Agung mengikuti arah pandangnya. Awalnya kosong, tapi kemudian seperti mata yang dipaksa menyesuaikan gelap. Ia melihatnya, duduk tegak, terbungkus kain putih kusam, ikatannya mengendur. Kakinya tidak menyentuh lantai. Pocong itu tidak menatap mereka. Kepalanya sedikit miring,
seolah sedang mendengarkan. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Hanya kehadiran yang begitu padat sampai udara terasa berat. Agung ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pak Danu berdiri mendadak, kursinya terjungkal. Astagfirullah. Nafasnya tersengal. Itu apa, Gung? Agung menggeleng lemah. Saya juga sering lihat, Pak. Kalimat itu keluar tanpa pikir panjang, dan saat itulah Agung sadar. Kesalahan terbesarnya bukan melihat, tapi mengakui. Pocong itu perlahan menoleh, gerakannya kaku, pelan. Kain kafannya berdesir halus. Untuk sesaat, mata hitam itu terlihat jelas dari celah kain. Bukan kosong, bukan marah, tapi seperti orang yang akhirnya diperhatikan setelah lama diabaikan. Pak Danu mundur hampir terjatuh. Saya pulang, saya nggak kuat, katanya cepat. Ia mengambil jaket, berlari keluar tanpa menoleh lagi. Agung sendirian. Pocong itu masih duduk, tidak bergerak, tidak menghilang, seolah menunggu. Dengan sisa keberanian, Agung menunduk. Maaf, katanya lirih. Ia tidak tahu kenapa ia berkata begitu. Pocong itu tidak menjawab. Tapi beberapa detik kemudian, kursi itu kosong. Udara terasa ringan kembali seperti seorang baru saja berdiri dan pergi. Sore harinya Mbak Imas datang dengan wajah tegang. Pak Danu sudah meneleponnya. Semua diceritakan. Mbak Imas duduk lama tanpa bicara. Lalu ia berkata pelan. Gung, seharusnya dari awal saya bilang. Agung menatapnya. Rumah ini dulu tempat orang meninggal. Bukan satu. Dan yang paling sering kelihatan itu, ya, yang pakai kafan. Tidak ada detail, tidak ada kronologi. Seperti ada kesepakatan tak tertulis untuk membangunkan masa lalu sepenuhnya. Malam itu Agung mencoba tidur di lantai bawah. Ia pikir lebih dekat ke pintu keluar. Sekitar jam 2 pagi ia terbangun oleh suara kursi diseret. Perlahan, berat. Suara itu datang dari ruang meeting. Agung tidak berani bergerak. Dari celah pintu ia melihat bayangan duduk di kursi yang sama. Diam, menghadap ke arah tangga, seolah menunggu seseorang turun. Agung menutup mata, menarik selimut sampai kepala. Dalam hati ia berdoa, memohon pagi datang lebih cepat. Tapi yang ia tidak tahu, pocong itu tidak sedang menunggu siapapun. Ia sedang memastikan Agung tetap tinggal. Karena bagi penghuni lama rumah itu, Agung bukan sekedar saksi. Ia sudah dianggap bagian dari rumah. Sejak kejadian di ruang meeting, Agung tidak pernah lagi merasa benar-benar terjaga atau benar-benar tidur. Tubuhnya ada di rumah itu, tapi pikirannya seperti selalu setengah terlepas, melayang di antara sadar dan mimpi. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul bukan gelap, melainkan lorong panjang rumah itu. Lampu redup, kursi meeting kosong, dan rasa seperti sedang ditunggu. Hari-hari berikutnya berjalan janggal. Pak Danu tidak pernah kembali. Alasannya sakit. Pak Wawan datang semakin jarang. Mbak Imas mulai sering pulang sebelum maghrib. Tanpa pernah diucapkan, Agung perlahan jadi satu-satunya yang rutin bermalam. Seolah-olah itu sudah disepakati bersama. Malam pertama setelah semua itu, Agung tertidur di sofa ruang tengah. Ia bermimpi sangat jelas. Ia berdiri di ruang meeting sendirian, lampu mati, kursi-kursi tersusun rapi. Di ujung meja, pocong itu duduk, sama persis seperti siang itu. Tapi kali ini wajahnya terlihat lebih dekat. Kain kafannya kusam dan berkerut. Dan dari balik lipatan itu terdengar suara. Bukan suara keras, bukan suara marah, tapi lirih, serak seperti orang lama tidak bicara. Kamu yang jaga malam. Agung ingin bertanya, tapi lidahnya kaku. Kamu yang gantikan. Kalimat itu diulang, pelan dan berat. Ruangan terasa semakin sempit. Nafas Agung pendek-pendek. Ia terbangun dari tubuh basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dan di hadapannya
Di kursi yang sama dalam dunia nyata, ada bekas duduk. Kain kursi kusut seolah baru saja ditinggali. Sejak mimpi itu, gangguan berubah sifat. Pocong itu tidak lagi sering menampakkan diri, tapi keberadaannya terasa lebih dekat dari sebelumnya. Agung sering menemukan pintu yang ia kunci terbuka kembali. Lampu yang ia matikan menyala, air kamar mandi mengalir pelan. Dan yang paling membuat gelisah, setiap kali ia berniat pulang dan tidak menginap, selalu saja ada halangan. Motor mogok, hujan deras tiba-tiba, badan panas mendadak. Seolah rumah itu tidak mengizinkan ia pergi terlalu lama. Suatu malam Agung memberanikan diri berbicara. "Saya cuma kerja, bukan pengganti siapapun," katanya pelan di ruang meeting. Tidak ada jawaban, tapi lampu berkedip 3 kali. Angin dingin menyapu ruangan. Kursi di ujung meja bergeser sedikit, cukup untuk menjawab. Keesokan harinya, Mbak Imas akhirnya bicara lebih jauh. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Gung, OB sebelum kamu itu juga nginep di sini." Agung menatapnya. "Terus Mbak Imas menelan ludah. 3 bulan, terus tiba-tiba resign. Besoknya meninggal, katanya kecelakaan." Ruangan terasa berputar. "Setelah itu?" tanya Agung pelan. Mbak Imas menggeleng. "Sejak itu OB gak pernah betah lama." Malam itu Agung tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah sampai subuh. Sekitar jam 3:30 suara langkah terdengar dari tangga. Pelan, berat, berhenti tepat di belakangnya. Agung tidak berani menoleh. Bau tanah dan kembang menyelimuti ruangan. Dari belakang terdengar nafas yang sama seperti di kamar mandi dulu. Lalu suara itu kembali terdengar, sangat dekat dengan telinganya. "Dulu aku jaga malam." Agung menggigil, air matanya jatuh tanpa suara. "Sekarang giliran kamu." Dan pada saat itu, Agung sadar sepenuhnya, ia tidak dipilih karena berani. Tidak karena lemah, tapi karena ia bertahan. Karena ia tidak langsung pergi, dan bagi sesuatu yang sudah lama terikat pada rumah ini, bertahan berarti bersedia. Setelah suara itu terdengar di belakang telinganya, Agung tidak lagi bisa berpura-pura. Ini bukan soal kantor angker, bukan sekedar penampakan. Ini tentang peralihan, tentang seseorang yang dulu menjaga malam dan kini ingin digantikan. Pagi datang dengan tubuh Agung yang gemetar dan mata yang merah. Ia duduk di ruang tengah sampai matahari naik penuh, baru berani berdiri. Rumah itu terlihat sama seperti kemarin, tapi baginya semua sudut kini terasa seperti jeruji. Hari itu Agung mengambil keputusan ia akan pergi. Bukan izin, bukan resign baik-baik. Ia mengemas tas kecil, memasukkan pakaian seadanya, Al-Quran kecil dan uang yang ia punya. Ia menunggu sampai sore, sampai Mbak Imas datang. "Mbak," katanya pelan, "saya mau pulang, saya gak kuat." Mbak Imas terdiam lama. Wajahnya seperti orang yang sudah tahu hasil akhirnya. "Gung, kalau mau pulang, pulangnya jangan malam-malam." Kalimat itu sederhana, tapi nada suaranya seperti peringatan. Agung mengangguk. Jam 5 sore ia menyalakan motor. Langit mendadak gelap, angin kencang. Hujan turun deras dalam hitungan menit. Motor Agung mati tepat di depan gerbang. Ia mencoba starter berkali-kali, tapi tidak bisa. Hujan semakin deras, jalanan sepi. Agung tertawa kecil. "Ya, saya ngerti," katanya lirih. Ia mendorong motor kembali masuk, mengunci gerbang dan duduk di teras dengan pakaian basah. Malam itu terasa lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada penampakan, tidak ada suara kursi, tidak ada bau kembang. Justru itulah yang membuat Agung takut. Seperti rumah itu sedang menahan nafas menunggu waktu yang tepat. Sekitar jam 2 pagi, listrik mati. Gelap total. Agung menyalakan senter. Cahaya sekecil itu terasa tidak berarti di rumah sebesar itu.
Langkah kaki terdengar dari atas. Langkah kaki terdengar dari atas. Tidak diseret, tidak pelan. Seperti orang turun tangga. Agung berdiri. "Saya nggak mau," katanya keras. Suaranya bergetar. "Saya mau hidup." Langkah itu berhenti di tengah tangga. Lalu suara yang sama kini terdengar jelas di ruang kosong. "Aku juga dulu mau hidup." Bau tanah muncul. Cahaya senter Agung menyapu tangga. Pocong itu berdiri di sana. Tidak melayang, tidak lompat. Berdiri seperti manusia biasa. Ikatan kafanya longgar. Wajahnya masih tertutup sebagian. "Aku capek jaga malam terus. Gak ada yang gantikan." Agung menangis. "Saya bukan mengganti siapa-siapa. Saya cuma numpang kerja." Pocong itu melangkah turun satu anak tangga. "Kalau kamu pergi, aku tetap di sini. Kalau kamu tinggal, aku bisa pergi." Kalimat itu menghantam Agung. Pilihan itu palsu. Tinggal berarti menyerahkan hidup. Pergi berarti membawa risiko yang tidak ia mengerti. Dengan sisa keberanian, Agung mengambil Al-Quran kecil di tasnya. Tangannya gemetar. Ia membaca sekuat yang ia bisa. Suaranya putus-putus. Bacaan itu menggema di ruang tengah. Pocong itu berhenti. Tubuhnya bergetar. Bau tanah bercampur air. "Aku cuma mau diganti." Surah itu melemah. Agung membaca lebih keras. Menangis menutup mata. Saat ia membuka mata kembali, tangga itu kosong. Listrik menyala. Jam menunjukkan pukul 4 lewat sedikit. Subuh hampir tiba. Agung terduduk lemas. Ia tidak tahu apakah ia menang atau hanya diberi waktu. Pagi itu tanpa menunggu siapapun Agung pergi. Motor menyala sekali starter. Hujan berhenti, ia tidak menoleh ke belakang. Tidak pamit dan tidak mengambil sisa barang. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar kantor Bekasi Timur benar-benar ditutup. Rumah itu dikosongkan. Tidak ada OB lagi, tidak ada penjaga malam. Tapi hingga hari ini, Agung masih tidak yakin satu hal. Apakah ia berhasil menolak atau hanya tidak jadi dipilih? Agung tidak pernah kembali ke rumah itu. Tidak untuk mengambil barang, tidak untuk sekedar melihat dari kejauhan. Ia memilih percaya bahwa pergi tanpa menoleh adalah satu-satunya cara agar sesuatu yang tertinggal tidak ikut pulang bersamanya. Hari-hari setelahnya berjalan pelan. Setiap malam ia masih terbangun sekitar jam 3. Dengan dada sesak dan telinga berdenging, seolah-olah ada suara yang nyaris terdengar, tapi selalu menghilang sebelum bisa dikenali. Beberapa minggu kemudian, Agung bertemu kembali dengan Mbak Imas. Bukan di kantor, bukan di Bekasi. Mereka bertemu tidak sengaja di sebuah minimarket. Mbak Imas terlihat lebih kurus, wajahnya pucat. Mereka saling diam beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. "Gung, rumah itu sekarang kosong," kata Mbak Imas pelan. "Dikunci, dijual." Agung hanya mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tapi sebelum mereka berpisah, Mbak Imas menambahkan satu kalimat, hampir seperti bisikan. "Tukang yang ngecek rumah bilang lampu ruang meeting suka nyala sendiri malam-malam." Agung tidak menanggapi. Ia sudah belajar, tidak semua hal perlu dibuktikan, ada yang cukup diketahui. Waktu berlalu, bulan berganti. Agung bekerja di tempat lain, tidak menginap, tidak jaga malam. Tapi kebiasaan lamanya tidak pernah hilang. Ia selalu menoleh 2 kali sebelum tidur. Selalu memastikan pintu kamar mandi tertutup rapat. Dan yang paling aneh, setiap kali ia mendengar suara kursi diseret, dimanapun ia berada, dadanya langsung berdegup kencang. Seperti tubuhnya mengingat sesuatu yang pikirannya berusaha lupakan. Suatu malam, bersetahun setelah kejadian itu, Agung bermimpi lagi. Ia berdiri di depan rumah lama itu. Catnya mengelupas, halamannya ditumbuhin rumput liar. Jendela-jendela gelap, tapi ruang meetingnya terang. Di dalam kursi-kursi tersusun rapi, dan di ujung meja kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa.
Namun saat Agung hendak pergi, ia mendengar suara dari dalam rumah. Bukan memanggil, bukan memohon, hanya satu kalimat lirih. "Kalau kamu pulang, aku masih di sini." Agung terbangun dengan nafas tersengal. Jam menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Ia duduk lama di tepi kasur, lalu bangkit mengambil air minum dan menenangkan diri. Tidak ada bau kembang, tidak ada bayangan. Tapi perasaan itu tetap ada. Perasaan bahwa sesuatu pernah mencoba menjadikannya bagian dari sebuah tempat. Dan meski ia berhasil pergi, tempat itu tidak pernah benar-benar melepas. Agung percaya, tidak semua rumah kosong itu kosong. Ada yang hanya sedang menunggu. Bukan siapa saja, tapi orang yang cukup lama bertahan. Karena bagi penghuni lama yang terikat pada malam, yang paling mudah dijadikan pengganti bukan orang yang paling lemah, melainkan orang yang terlalu kuat untuk langsung menyerah. Dan rumah itu di Bekasi Timur masih berdiri, terkunci, gelap, menunggu malam.